Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt salis asr min syahri Syawal 1443 dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Maka kita sudah masuk kepada pertengahan Syawal. Maka hanya sekedar reminder, peringatan bahwa bagi mereka ikhwah yang belum melaksanakan puasa Syawal, maka laksanakanlah, karena puasa ini sangat besar pahalanya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari, man shoma Ramadan fa atba'ahu sittan min Syawal kasaumid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilengkapi dengan 6 di hari Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kitab Umdatil Ahkam, yang mana kita telah selesai dari Kitabul Jumu'ah dan kita masuk kepada Kitab Al-Idain. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi Kitabul Idain juga tidak apa-apa. Hanya hadis Ibnu Umar. Tafadhalu hafidhakumullah. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu wa kana min ashabi syajar qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-jumu'ah thumma nansarifu wa laysa lil haitani dhillun nastadhillu bihi. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون قبل الخطبة يصلون العيدين قبل الخطبة. قال المقدسي رحمه الله عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس من الشيطان يدل نستدل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيء. عن أبي هريرة عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان باب صلاة العيدين. عن أبي هريرة عنه قال عن عبد الله بن عمر عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatul jum'ah thumma narji'u wa laysa lil haitani dillun nastadillu bihi. Wa fi lafdin kunna nujami'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu thumma narji'u fa natatabba'u al-fay'u. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim wa hal ata 'alal insan babul aidaini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah.
الله. قال المقدسي رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأقوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيضان ظل نستظل به. وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل والسجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. عن باب العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون قبل الخطبة. Hadis Ibnu Umar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna idaini fil khutbah qabla al khutbati. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi hadis Jabir. Kita akan mensyarah hadis Jabir. Karena hadis yang sebelumnya berhubungan dengan sembelihan, insyaallah kita akhirkan. An Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-salata yaumal 'idi. Fabada'a bis-salah qabla al-khutbah bila adanin wala iqamah. Summa qama mutawakki'an 'ala Bilalin fa amara bi taqwallah ta'ala wa hatha 'ala ta'atih wa wa'ada'an nas wa daqarahum summa madha hatta atan nisaa fa wa'adahunna wa dzakarahunna faqala
ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Faqamatim ra'atun min sittatin nisa saf'aul khaddain faqalat lima ya Rasulullah faqala li'anna kunna tukthirna syakah wa takfurnal asir qala faja'alna yatasaddaqna min hulyihinna yulkina fi thawbi bilalin min akratihinna wa khawatimihinna. Maka di dalam hadis ini yang berhubungan dengan salatul Id, di mana Jabir bin Abdullah berkata, aku mempersaksikan salat Id bersama Nabi. Dan di sini Idnya secara mutlak Idul Adha dan Idul Fitr. Fabada abis salah qabla al-khutbah. Maka salat Id itu dimulai dengan salat dahulu sebelum khutbah. Dan salatnya 2 rakaah. Dan dari sunnahnya melaksanakan takbir ziyadah, awas, takbir ziyadah di rakaat yang pertama 7. Berarti jadi 8 ditambah takbiratul ihram. Dan di rakaat yang kedua 5 ditambah takbir intiqal dari sujud Allahu Akbar menjadi 6. Maka takbiratul ihram dan takbirul intiqal tidak dihitung. Maka yang dihitung oleh para ulama tambahan adalah 12. 7 di rakaah yang pertama, 5 di rakaah yang kedua. Adapun takbiratul ihram dan takbir intiqal tidak masuk kepadanya. Fabada abis salah qablal khutbah, maka sunnahnya adalah salat dahulu, kemudian setelah itu khutbah. Maka khutbah di hari Id berbeda dengan khutbah di hari Jum'ah. Yang mana disebutkan khutbah di hari Jum'ah harus duduk dan mendengar. Sesuai ucapan Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Adapun khutbah di Idul Adha terutama, maka tidak apa-apa jika tidak mendengar. Namun lebih baik mendengar. Kenapa mesti buru-buru untuk menyembelih? Maka kemudian disebutkan di hadis, bila adanin wala iqamah, maka dari sunnah melaksanakan sholat Id tidak ada azan sebelumnya dan tidak ada iqamati sholah sebelum melaksanakan Idul Fitr atau Idul Adha. Maka imam langsung datang ke musalla tanpa iqamati sholah dan langsung melaksanakan sholat. Setelah selesai dari sholat, summa yufidu tartib, maknanya selesai dari sholat, qama mutawakki'an ala Bilal. Maka Nabi datang membawa Bilal. Kemana? Ke bagian dari perempuan. Maka di sini faedah bagi kita. Pertama, tempat perempuan dengan laki-laki di musola itu tidak sama, tidak ikhtilaf. Yang kedua, di zaman Nabi belum ada mikrofon. Maka Nabi melaksanakan khutbah untuk laki-laki yang pada saat itu jumlahnya banyak, kaum muslimin di Madinah. Maka Nabi berbicara kepada laki-laki yang banyak, tidak ada mikrofon, itu mungkin tidak didengar oleh perempuan yang jauh dan agar tidak ikhtilaf. Maka terbayang Nabi berbicara seperti contohnya di wilayah ini. Banyak para sahabat karena awal Islam mereka. Kemudian perempuan tidak ada seperti majelis-majelisnya orang-orang roja ataupun yang lainnya bersebelahan.
bahkan tanpa hijab atau dengan hijab biasa bagi mereka, maka Nabi tidak berceramah dan bisa jadi tidak didengar oleh nisa, maka Nabi membawa Bilal ke tempat nisa khusus karena tidak didengar. Dengan jumlah yang banyak dari laki-laki dan jumlah yang banyak dari perempuan dipisah, tidak ikhtilat. Maka ini pelajaran bagi dai raja, para dokter, ittaqullah. Tidak mengajarkan laki-laki dengan perempuan ikhtilat ataupun dia dipandang oleh para perempuan yang hadir dan dekat dan ikhtilat dengan laki-laki ataupun hanya ditutupi hijab yang hijabnya itu pendek dan terbuka. Alhasil dulu Nabi melaksanakan pemisahan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian setelah itu Nabi pergi ke tempat perempuan karena jauh dan karena tidak didengar. Maka seakan-akan Nabi memberikan mau'idhah yang khusus kepada perempuan karena tidak didengar dari khutbahnya. Fa'amara bitaqwallah ta'ala wa hatha ala ta'atih. Maka Nabi memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan untuk takwa kepadanya. Wa wa'adhan nas wa dzakarahum. Kemudian Nabi memberikan mau'idhah kepada seluruh kaum muslimin dan mengingatkan mereka dari kewajiban-kewajiban dan mengingatkan mereka dari api neraka. Selesai dari khutbah kepada laki-laki, kemudian summa madha summa yufidu tartib. Kalau tadi setelah selesai dari laki-laki dan tadi setelah salat, summa madha hatta atan nisaa. Kemudian Nabi mendatangi bagian perempuan. Dan ini ihtimal disebutkan oleh para ulama karena tidak bisa didengar oleh perempuan, maka Nabi datang kepada perempuan. Summa madha hatta atan nisa fawa'adahunna wa dzakarahunna. Sama seperti laki-laki. Diberikan mau'idhah, diberikan peringatan, dan bahkan disebutkan di sini lafadznya berbeda dengan laki-laki. Tidak disebutkan lafadz, untuk perempuan disebutkan lafadz. Disebutkan ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para perempuan, tasaddaqna, maka perintah